Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Awalia Putri Firman, NIM G7011971 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fase biofarmasetika dan fase farmakokinetik dari obat rifampicin. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu obat rifampicin. Jadi obat rifampicin ini adalah obat antibiotik yang biasanya digunakan dalam pengobatan tuberkulosis paru, lepra, dan kemoprofilaksis untuk meningitis bakterial. Obat rifampicin ini juga bersifat bakterisidal, terutama itu terhadap bakteri aerob seperti Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium lepra. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fase biofarmasetika atau fase farmasetik dari obat rifampicin. Jadi apa itu fase farmasetik? Jadi fase farmasetik ini dia merupakan fase yang dimulai sebelum obat itu masuk ke dalam tubuh sampai dengan obat itu siap untuk diabsorpsi oleh tubuh. Fase ini juga dia dipengaruhi oleh cara pembuatan obat, bentuk sediaan obat, dan zat tambahan yang digunakan oleh obat tersebut. Fase farmasetik ini dia meliputi proses desintegrasi bentuk sediaan dan juga disolusi obat ke dalam medium pengabsorpsian. Kemudian selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai proses farmasetik dari obat rifampicin itu sendiri. Jadi obat rifampicin ini itu dalam bentuk sediaan tablet itu akan dikonsumsi secara peroral, yaitu berarti obat ini akan diminum melalui mulut, kemudian nanti akan melewati kerongkongan, kemudian nanti akan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini nanti terdapat asam lambung yang dapat memecah tablet rifampicin-nya itu menjadi bentuk granul, dan yang dimana proses pemecahan ini disebut dengan proses liberasi. Nanti selanjutnya zat aktif obat itu akan melalui tahap disolusi, yaitu zat aktifnya itu akan larut dan dibawa ke usus, yang berikutnya itu akan mengalami fase absorpsi. Selanjutnya yaitu fase farmakokinetik dari obat rifampicin. Adapun untuk fase farmakokinetik ini dia terbagi atas 4, itu biasa juga dikenal dengan fase ACME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Jadi yang pertama untuk proses absorpsi, obat rifampicin ini sendiri itu diabsorpsi secara baik, secara peroral itu dengan bioavailabilitasnya itu 90 sampai 95%. Namun apabila dikonsumsi dengan makanan itu dia akan menghambat penyerapan obat itu sendiri ataupun dia dapat menurunkan konsentrasi puncak plasma sampai sekitar 30%. Adapun untuk kisaran waktu pencapaian konsentrasi puncak obat dalam plasma darah itu sekitar 2 sampai 4 jam setelah obatnya dikonsumsi. Sebagai contoh juga apabila dikonsumsi 600 mg rifampicin per oral pada orang dewasa sehat itu akan memberikan konsentrasi puncak obat itu dalam serum itu rata-rata sebesar 7 mikrogram per mililiter dengan kisaran 4 sampai 32 mikrogram per mililiter. Kemudian selanjutnya itu proses distribusi. Jadi untuk obat rifampicin ini sendiri itu bersifat tinggi lipofilik. Obat ini juga dapat terdistribusi secara luas ke seluruh tubuh dengan konsentrasi efektif pada banyak organ serta cairan tubuh. Selain melewati sawar otak, obat rifampicin ini juga dia terdistribusi ke dalam cairan cerebrospinal. Adapun untuk besar ikatan obat rifampicin dengan protein itu sekitar 80%, sementara untuk fraksi obat yang tidak terikat dengan protein itu kebanyakan dia akan tidak terionisasi, sehingga dia dapat berdifusi secara bebas ke dalam jaringan tubuh. Kemudian proses metabolisme, jadi metabolisme dari obat rifampicin sendiri dia terjadi di hati dan di dinding usus. Pada fase ini juga
obatnya akan menjalani proses resirkulasi enterohepatik, yang dimana pada siklus tersebut itu obat itu akan terhidrolisis pada cairan empedu dan dikatalisis dalam substrat esterase dengan pH tinggi. Kemudian nanti setelah sekitar 6 jam itu hampir semua obatnya itu nanti sudah menjalani proses deasetilasi yang progresif, meskipun dalam bentuk yang sudah terdeasetilasi ini, obat rifampicin ini dia tetap poten sebagai antibiotik yang memiliki aktivitas antibakteri. Kemudian untuk proses yang terakhir itu proses eliminasi. Jadi obat rifampicin ini dia memiliki waktu paruh itu sekitar 3 sampai 4 jam setelah pemberian dosis 600 mg secara per oral. Nantinya setelah pemberian dosis 900 mg itu waktu paruhnya itu akan meningkat menjadi sekitar 3,5 sampai 7,5 jam. Sementara itu apabila pemberian obatnya diulangi itu akan menurunkan waktu paruhnya dan yang akan mencapai nilai rata-ratanya sekitar 2 sampai 3 jam. Adapun dalam kondisi tertentu seperti pada penyakit kerusakan hati itu waktu paruh dari rifampicin ini akan memanjang. Sementara untuk pasien dengan gagal ginjal itu waktu paruhnya itu tidak berbeda dengan pemberian dosis yang tidak melebihi 600 mg per hari. Pasien dengan kondisi ini, sehingga pasien dengan kondisi ini tidak memerlukan penyesuaian dosis. Sementara pada pasien dengan penyakit ginjal kronis stadium akhir itu waktu paruhnya itu sekitar 11 jam. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi pada proses metabolisme, jadi setelah menjalani proses deasetilasi, obat rifampicin ini tidak lagi direabsorpsi di interstisial. Hal inilah yang akan memfasilitasi proses eliminasi itu sendiri. Dengan sebagian besar obat itu dieliminasi terjadi di cairan empedu, dengan sekitar 60-65% itu disekresikan ke feses, 30%-nya itu disekresikan ke urin, dan hanya sekitar 7% dari obat yang dikonsumsi itu disekresikan ke urin dalam bentuk utuh yang tidak berubah. Jadi cukup sekian penyampaian saya mengenai fase biofarmaseutika dan fase farmakokinetik dari obat rifampicin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.